Nah, ini bakalan seru banget. Kenapa? Karena dari awal aja gue udah tulis apa? Dijamin anti ketipu. Maksudnya apa? Karena banyak teman-teman nih yang ketika kalian belajar ekspor, kalian selalu takutnya gini, nanti gue bakalan ketipu sama pembeli. Di video kali ini, gue dengan coretan-coretan yang sederhana pengen ngejelasin ke kalian gimana caranya kalian nggak mungkin 1000%, nggak mungkin ketipu sama pembeli. Nah, kalau kita bicara ketipu, itu selalu bicara yang namanya apa? Uang. Betul ya? Jadi gimana caranya mengantisipasi supaya kalian tidak punya kerugian uang dari sisi bisnis ekspor. Nah, kita selalu bicara kalau ekspor itu kan produk, pembeli, kontainer, logistik, dokumen, tapi kita kadang-kadang selalu kurang teliti dengan yang namanya uang dan transaksi ekspor. Makanya di sini gue pengen ngejelasin ke kalian gimana caranya supaya kalian nggak ketipu. Kalian ikutin gue flow-nya pelan-pelan supaya kalian paham bisnisnya seperti apa. Kita bicara di sini ada yang namanya, ini jabrik-jabrik lah ya, namanya buyer. Si buyer ini misalnya dari mana? Dari Amerika Serikat. Kalian di sini nih. Gue kasih senyum nih ya, karena kita kan orang baik ya, orang Indonesia ini orang baik. Seller. Orang-orang selalu berpikir gini, buyer akan minta ke kita, itu tuh kirim barang dulu. Ya, ini gue yang di bawah ini adalah kirim barang dulu, bentuknya kontainer. Ke mereka, baru mereka bayar 100%. Kalau udah kayak gini jelas lo harus tolak, buang jauh-jauh. Jangan lo layanin yang kayak gini-gini. Kenapa? Karena kayak gini-gini nih buyer mana bisa kita percaya. Lo kirim barang dulu terus ditransfer. Nggak usah pembeli luar negeri deh, lokalan aja. Ini orang udah pasti kabur punya nih buyer yang kayak gini. Ini tipe yang pertama yang kalian harus tolak langsung. Udah tutup mata, mau dia bilang katanya dia punya duit triliunan juga lo gak usah percaya, ini bohong nih kayak gini-gini nih. Jadi gak usah diladenin. Jadi bener-bener gue akan buat case-nya sesederhana mungkin supaya kalian tahu kalau ketemu yang kayak seperti apa itu harus meresponnya gimana. Yang ini pasti yang pertama lo harus buang. Nah yang kedua gue bakalan hapus lagi karena kalian ini udah pasti paham ya. Gue hapus dulu supaya kalian juga ngerti ini flow-nya satu persatu. Yang pertama tipe kayak gitu lo harus tolak punya, udah nggak usah lo pedulin. Sekarang kita masuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua, si buyer mau nih down payment. Berapa misalnya? Dia mau DP sebesar 20%. Oke, tapi dia bilang lo harus kirim barangnya dulu, lo harus kirim kontainer plus BL. Jadi BL itu adalah dokumen kepemilikan kapal, kepemilikan kontainer. Ini BL ini itu adanya di kalian. Ketika kalian ngirim barang menggunakan satu pelayanan tertentu, kalian akan mendapat yang namanya BL. BL ini jangan dikasih. Kenapa? Karena kalau misalnya kontainer dikirim oke, nyampe ke Amerika, tapi BL-nya masih di kalian nih, dia nggak akan pernah bisa ngeluarin barangnya. Tapi kalau kalian udah kirim sama BL-nya, dia udah ngeluarin, ini kalian cuma dapat 20%, 80% kalian udah pasti rugi. Jadi ini yang kedua juga harus dihindari. Jangan pernah mau kirim BL, meskipun dia kasih 80%, tapi BL harus dikasih. Jangan mau juga, karena ini udah pasti nggak akan dibayar 20%-nya. Lu udah kasih kontainer plus BL kok. Jadi ini udah harus ditolak ya teman-teman ya. Jangan berasa kayak udahlah gampang lah, kasih dulu aja pasti dia transfer kok 20%-nya, buktinya berani kok dia DP 80%, pembeli baru nih, belum pernah ketemu sama saya nih, DP 80. Oke, apalagi waktu DP 80% ini dia yang pakai yang namanya perjanjian. Terus kalian harus tanda tanganin ini, wah selesai kalian. Jadi jangan mau kalau konsepnya kayak gini. Jadi BL harus tetap di tangan kalian sampai pembayar itu lunas 100%. Yang ini udah harus tolak punya. Ada juga tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini bakalan ngebingungin kalian ketika kalian menjadi seorang eksportir pemula. Misalnya nih, dia DP pertama 50%.
Pertama nih, kalian produksi dan lain-lain sampai kalian sudah punya kontainernya, kalian sudah produksinya beres. Dia tambah lagi selanjutnya berapa? 30%. Dia bilang, Julio kirim dong kontainernya ke Amerika. Oke, kita kirim nih si kontainer nih. Tapi kan tadi apa yang gue jelasin sebelumnya? Yang namanya BL, dokumen, itu tetap harus di kalian. Betul ya? Jadi jangan kalian kirim, karena kalian belum terima 20%, ini masih ada kosong nih 20%. Ini jangan kalian kirim, karena kalian belum terima 20%. Oke. Pengiriman, nyampe lah ceritanya ini kontainer di pelabuhan Amerika. Di New York lah misalnya. Buyernya itu nggak pernah bisa ngeluarin kontainer tanpa yang namanya BL. Dia bilang, udah lu kirim dulu 20% gampang, pasti gue bayar. Kan kita udah tahu ya, jangan pernah dikasih BL-nya karena nanti dibilang gampang-gampang nggak dibayar. Nah, yang terjadi ketika kalian berargumen ini BL nggak akan kalian mau kasih ke si buyernya, di sini dia nggak akan pernah bisa bawa kontainernya keluar pelabuhan, nggak pernah bisa. Tapi namanya otoritas pelabuhan manapun, mereka itu selalu memberikan free untuk kontainer itu parkir di dalam pelabuhan. Itu biasanya selama 7 hari, 7 days. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kalian nggak kasih, artinya dia nggak bayar-bayar. Tapi masalahnya kontainernya sudah ada di dalam pelabuhan nih selama 7 hari. Dia lewat hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Si buyer ini ada denda senilai sekian uang, kita nggak tahu lah. Pokoknya si buyer ini ada denda karena si kontainernya ini nggak pernah keluar dari pelabuhan. Si bayarnya ngamuk ke kalian. Gara-gara lu gua rugi nih didenda sama pelabuhan karena kontainernya nggak bisa keluar. Kalian akan dipush, digoyang-goyang sama si buyer ini untuk kalian nyerahin yang namanya bill of lading. Semakin kalian tahan-tahan, ininya semakin besar, ya. Dendanya akan terus naik. Si bayarnya akan bilang, gue bayar si 20%, tapi gue mau potong sama dendanya. Misalnya, di sini total satu kontainer kalian 100% adalah 100 juta. Kita hitung pakai angka yang gampang ya. 100 juta nih kontainer kalian. Kalian di DP pertama adalah 50 juta. Di sini 30 juta. Kekurangan kalian adalah 20 juta, betul ya? Ketika di sini bebannya sudah 17 juta misalnya, atau sekitar $1.100, dia akan bilang, gue mau bayar 3 jutanya. Ribet nih. Kenapa? Karena gue harus bayar denda di sini 20 juta yang harus dia bayar, tapi dia harus bayar denda 17 juta gara-gara, menurut dia gara-gara kita tahan BL-nya. Dia cuma mau bayar jadinya berapa? 3 juta. Nah, kalau kayak gini apa yang dilakukan? Ya berantem biasanya. Di sini kalian harus tetap kekeh, jangan pernah kalian lepas begitu aja. Kalau misalnya sampai benar-benar kalian udah pikir gue udah capek nih, ini ngabisin waktu gue banyak nih, si bayar kampret nih. Karena gara-gara si bayar ini gue jadi nggak bisa ngerjain bayar yang lain, gue nggak bisa produksi, uang gue nyangkut dan lain-lain. Kalian bilang oke, ya Mister oke. Kalian hitung dulu 3 juta ini total semua yang kalian dapat, artinya berapa? 50 juta tambah 30, 80 tambah 3 juta, 83 juta. Udah nutup satu keuntungan kalian belum? Kalau belum, nego terus di sini. Oke, mungkin nggak bisa dapat 20 juta. Iya, karena dia bilang dia udah denda. Pertama, minta dulu pembuktian kalau dia dapat denda. Yang kedua, tawar terus sampai di angka yang menurut kalian layak kalian dapat. 8 juta kah? 9 juta kah? Tapi ingat, transfer dulu si ininya. Baru BL-nya kasih. Habis itu yang terjadi apa? Dianya bakalan blacklist kita, kitanya bakalan blacklist dia. It's okay. Pembeli nggak cuma dia, banyak. Kenapa? Mendingan kalian begini dibanding kalian kehilangan uang. Gue nggak pengen teman-teman yang belajar ekspor dan kalian ngikutin gue terinspirasi gara-gara gue akhirnya belajar ekspor, terus kalian ngalamin kerugian, gue nggak mau. Makanya gue ngajarin ini supaya apa? Supaya kalian aman. Karena gue udah jamin ini anti ketipu, kecuali kalian yang memilih jalan kalian sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini, sesederhana itu. Tapi kejadian ini ketika kalian alamin, ini akan
berperang dengan psikologi kalian. Ini akan ribut terus-terusan setiap hari dengan si buyer. It's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya memang konsepnya dia harus bayar dulu di awal baru kita kirim barangnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga video ini dimengerti kalian. Memang ini coretannya berantakan, tapi harusnya ini penjelasannya sangat-sangat sederhana sekali. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Nanti kita akan bahas konten-konten lainnya dengan coretan yang ajaib di video selanjutnya. Bye.